Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan memaparkan penggolongan kata menurut Anton M. Mulyono. Mata kuliah kajian morfologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hamdani, MPD. Kelompok 10 ini terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Vina Novita, dan yang kedua ada Hikmatun Nureka Putri, yang ketiga Hani Mulyani, dan yang keempat Imelda Sari. Oke teman-teman, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Yang pertama ada prakata, yang kedua ada pergolongan kata, dan yang ketiga ada pengertian pergolongan kata menurut Anton yang akan dipaparkan oleh Imelda Sari. Baik, yang pertama-tama mengenai prakata. Penggolongan kata secara tradisional berlandaskan arti. Namun, sejak Ferdinand de Saussure memperkenalkan linguistik struktural pada awal abad 20, para ilmu bahasawan dan tata bahasawan bahasa Indonesia merasa tidak puas atas pembagian jenis kata secara tradisional itu. Mereka yang merasa tidak puas itu antara lain yaitu Anton M. Mulyono. Beliau merupakan ahli bahasa Indonesia yang lahir pada 21 Februari 1929 dan meninggal 25 Juli 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Bahasa tahun 1984 sampai 1989. Selanjutnya mengenai pergolongan kata. Pergolongan kata menyederhanakan struktur bahasa dan merupakan tahapan yang tidak boleh dilalui dalam penyusunan tata bahasa suatu bahasa. Setiap pembicaraan mengenai tata bahasa tentu melibatkan pembicaraan tentang penggolongan kata. Tanpa penggolongan kata, struktur frase, klausa, dan kalimat tidak mungkin dapat dijelaskan. Oleh karena itu, pembicaraan tentang penggolongan kata akan sangat bermanfaat dan akan menjadi sumbangan penting bagi tata bahasa dan juga bagi pengajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya mengenai penggolongan kata oleh M. Mulyono. Anton M. Mulyono pada tahun 1967 dalam tulisannya yaitu suatu reorientasi dalam tata bahasa Indonesia yang termuat dalam Bahasa dan Kesusastraan Indonesia halaman 45-52 menggolongkan kata berdasarkan kesamaan perilaku sintaktik. Beliau menggolongkannya menjadi 3 rumpun, yaitu rumpun nominal, verbal, dan partikel. Untuk materi yang saya sampaikan telah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Imelda. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kita memasuki materi rumpun nominal dan rumpun verbal yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu rumpun nominal. Rumpun nominal adalah rumpun yang diingkari oleh kata bukan dalam suatu konstruksi endosentrik beratribut. Rumpun ini dapat dibedakan menjadi 2 anak rumpun, yaitu yang pertama atau bagian A, rumpun nominal yang dapat didahului oleh partikel preposisi diraktif di, seperti di rumah, di air, di kertas, secara absoluter. Anak rumpun ini disebut nominal tak bernyawa. Dan yang kedua atau bagian B, rumpun nominal yang didahului oleh partikel pada, seperti pada anak, pada ibu, pada harimau, pada tanggal, dan pada hari. Anak rumpun ini secara arbitrer disebut nominal bernyawa. Yang kedua yaitu rumpun verbal. Rumpun verbal ialah rumpun kata yang diingkari oleh kata tidak dalam suatu konstruksi endosentrik yang beratribut. Rumpun ini dapat dibedakan menjadi rumpun verbal transitif. Rumpun verbal transitif adalah rumpun versi yang secara potensial dapat mendahului objek nominal dalam konstruksi objektif. Misalnya, bawa buku itu, tulis surat itu. Nah, yang kedua yaitu
rumpun verbal tak transitif adalah rumpun verbal yang tidak berkonstruksi dengan sebuah objek, tetapi dapat disertai oleh atribut. Misalnya, terbang jauh, tertawa sangat keras. Yang selanjutnya, rumpun verbal adjektif. Rumpun verbal adjektif ialah rumpun verbal yang dapat didahului oleh partikel menunjuk derajat seperti amat sangat dalam, amat miskin, sangat miskin. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, dan materi selanjutnya yaitu rumpun partikel yang akan dipaparkan oleh Hani Mulyani dan Hikmatun Nureka Putri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Hani Mulyani akan menjelaskan tentang rumpun partikel. Rumpun ini keanggotaannya terbatas. Di samping itu biasanya tidak diperluas lagi bentuknya oleh imbuhan dan tidak dapat dijadikan bentuk alas. Bentuk dasar pen. Untuk suatu konstruksi morfologik yang lebih lanjut menurut kedudukannya dalam kalimat rumpun dapat dibedakan menjadi 5 anak umpun. Yang pertama, preposisi yang pada umumnya mendahului nominal dan tidak terarah terdapat pada akhir kalimat yang dapat digolongkan lagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama preposisi direktif, misalnya tadi, ke, dari, pada. Yang kedua preposisi agentif, yaitu oleh. Dan yang ketiga preposisi penunjuk orang, misalnya para, si, sang. Yang kedua, konjungsi yang pada umumnya tidak dapat pada akhir kalimat dan tidak selalu diikuti oleh nominal yang dapat dibedakan lagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama konjungsi setara, misalnya dan, tetapi, namun, atau. Yang kedua konjungsi tak setara, misalnya sambil, seraya, demi. Dan yang ketiga konjungsi korelatif, misalnya kian, makin, baik maupun, walaupun, sekalipun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Hani. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Hikmatun Nureka Putri. C. Penunjuk kecaraan atau modalita yang distribusinya lebih luas daripada preposisi dan konjugasi. Ada di antaranya yang berbentuk litika. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi 10, yaitu A. Pengingkaran, misalnya bukan dan tidak. B. Penegasan, misalnya bahwa, toh, lah, pun. C. Pertanyaan, misalnya adakah, apakah. D. Pelarangan, misalnya jangan, jangan sampai. E. Pengharapan, misalnya semoga, mudah-mudahan. F. Permintaan, misalnya silakan, sudilah. G. Penujuan, misalnya agar, supaya. H. Penguluran, misalnya meski, biar. I. Pensyaratan, misalnya jikalau. Dan J. Penyangsian, misalnya jangan-jangan, gerangan, entah. Selanjutnya D. Penunjuk segi atau aspek yang biasanya tidak terdapat pada akhir kalimat dan pada umumnya mendahului verbal. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi 1. Segi komplektif, misalnya telah, sudah. 2. Segi duratif, misalnya sedang, tengah. Dan 3. Segi berantisipasi, misalnya akar. E. Penunjuk derajat yang berdistribusi preverbal atau purna verbal dan kadang-kadang terdapat pada akhir kalimat. Misalnya amat, sangat, agak, sekali, dan benar. Alhamdulillah teman-teman, materi yang kita sampaikan sudah selesai. Dan terima kasih kepada pemateri kita. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh diajukan di kolom komentar. Kelompok 10-nya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.